Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhul mikafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala idan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wa qala idan allazina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Saudaraku, program Mutiara Iman di Kompas TV bersama Sertulau de Kalawara, saya mengangkat sebuah tema dengan judul persiapkan amal sebelum ajal tiba. Saudaraku, Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, ibaratkan kehidupan kita ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hayata dunya lahibun walahum. Kehidupan di dunia ini, kata Allah, semacam permainan dan sandiwara. Namanya permainan pasti ada batasnya, ada awal dan ada akhir. Maka yang kita bahas ini adalah kita sudah menduduki awal dan kita akan menghadapi akhir. Ibaratkan permainan itu permainan baru dan dimulai. Ada wasit, ada kartu merah, kartu kuning dan semua aturan sudah diatur dalam agama. Kalau kita masuk dalam kehidupan, permainan ini adalah hidup kita di dunia ini. Sandiwara, semua permainan dunia ini ataupun sandiwara yang dimainkan beraneka ragam, bermacam tantangan. Oleh karena itu, kalau dalam permainan ini ada batas waktunya, sama halnya juga kita bawa dalam kehidupan. Kita hidup di dunia ini, ada mati sesudah hidup, ada akhirat sesudah dunia. Maka oleh karena itu, sebelum kita meninggal dunia, persiapkanlah amal sebelum kita berakhir kehidupan. Amalan-amalan semua yang berbentuk kebajikan, yang diridhoi dengan Allah, kebaikan sekecil besar ataupun amalan yang paling besar, haji, umroh, kemudian membangun masjid, membantu panti asuhan, itu amalan yang paling besar. Amalannya juga besar, pahalanya juga besar. Oleh karena itu, karena ini adalah permainan, jangan sampai sebelum membuat poin, sebelum berbuat amal, permainan sudah berakhir. Maka sebelum permainan itu berakhir, mari kita berlomba-lomba, sabiqun khair, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk sebagai bekal menghadapi ajal nanti. Manakala tangan ini dermawan, sering pegang tasbih, sering pegang Al-Quran, kemudian mata ini sering menangis tengah malam karena zikir, karena salat tengah malam, tahajud. Kemudian kaki ini, ringan kaki ini, melangkahkan kaki ke tempat-tempat masjid, tempat majelis talim. Pendek kata, semua tubuh kita ini kita persembahkan untuk berbuat amal menghadapi ajal tiba. Ketika umil kiamat nanti, setelah mungkin kita sudah berakhir dari sini, datanglah malaikat Israel pencabut nyawa, lapor, saatnya kita akan dicabut. Begitu diperintahkan oleh Allah, cabut lewat mana? Matanya tidak bisa dicabut. Berat sekali malaikat Jibril. Karena apa? Malaikat pencabut nyawa Israel. Berat sekali. Karena apa? Matanya ini sering menangis tengah malam, sering membaca Al-Quran, dalam keheningan menghafal Al-Quran. Berat. Kemudian lapor lagi, ya Allah, saya tidak bisa mencabut lewat matanya. Cabut lewat mulutnya pun juga berat. Karena apa? Sering berzikir, basah mulutnya dengan berzikir, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sering bersalawat, sering dia membaca Al-Quran. Semua amalan-amalan kebaikan lewat mulutnya.
yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lapor lagi malaikat Israil, tidak mampu lewat mulutnya, lewat kakinya. Kakinya juga pun berat karena setiap waktu sholat dia pergi berjamaah di masjid, ke tempat majelis talim, tempat perkumpulan ibadah. Dia ringankan kakinya untuk melangkah ke sana, berat. Maka malaikat Israil pencabut nyawa ini lapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya tidak mampu mencabut lewat mulutnya, tidak mampu mencabut lewat matanya, tidak mampu mencabut lewat kakinya, lewat tangannya." Apa kata Allah? Perintah, turun ke surga, ambil kalimat la ilaha illallah, tempelkan di matanya. Setelah itu malaikat Israil ambil kalimat la ilaha illallah, tempelkan kepada orang yang tadi yang baik amalnya, langsung di akhir kalamnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Man kan akhir kalam la ilaha illallah dakhalul jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, dia langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Apabila sebaliknya, tidak pernah dia ke majelis talim, hari-hari cuma berbuat maksiat, dekat musala rumahnya tidak pernah ke masjid, dekat masjid rumahnya tidak pernah ke masjid langkahkan kakinya, maka orang tersebut dia akan dicabut satu kali tangan, matanya, kemudian kakinya dijadikan satu. Begitu dicabut satu kali dengan malaikat Israil, makanya mulutnya menganggap ke dalam, lidahnya keluar. Oh, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka saudaraku, Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menghadapi maut ini, perbanyaklah amal. Amal yang begitu banyak, luar biasa. Bisa diambil dari kita salat, bisa diambil dari kita membaca Al-Quran, bisa diambil kita bersedekah. Oleh karena itu, amalan-amalan itulah yang kita akan dimintakan pertanggungjawaban menghadapi nanti sakaratul maut. Jangan kemana-mana, tetaplah di Mutiara Iman Kompas TV. Terima kasih masih bersama kami di Mutiara Iman Kompas TV. Saudaraku, dalam menghadapi kematian, tentunya kita perlu nasihat-nasihat yang kita harus ambil. Nasihat ini pun sebagaimana dinasihatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 3 nasihat. Nasihat yang pertama adalah malaikat Jibril langsung menasihati Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, isma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu Muhammad, tapi ingatlah bahwasanya aku akan mati. Allah memberikan kita kebebasan. Mau laksanakan itu perbuatan yang dilarang ataupun yang tidak terlarang, dipersilakan, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi orang saleh, mau jadi orang salah, silakan. Tapi fa innaka mayyitun, kau akan pasti meninggal. Memberikan gambaran kepada kita bahwasanya jangan kita terlalu menguasai dunia ini, permainan dunia ini. Bahwasanya dunia ini adalah semacam permainan saja, suatu saat akan berakhir. Nasihat yang kedua, wahai Muhammad, wahabit ma syita fa innaka mufarikuhu. Silakan Anda cintai apa yang saja yang kau cintai Muhammad, tapi ingat, suatu saat nanti akan kau berpisah dengan orang yang kau cintai. Kau cintai jabatanmu, silakan. Kau cintai pangkatmu, silakan. Kau cintai keluargamu, silakan. Tapi ingat, kau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Kalau bukan kau yang akan berpisah, dia yang memisahkan kamu. Makanya jangan terlalu banyak mencintai, terlalu berlebihan mencintai seseorang. Boleh jadi yang kita cintai itu suatu saat akan nanti kita akan benci. Begitupun sebaliknya, boleh jadi yang kita benci hari ini, besok kita akan mencintainya. Kemudian yang nasihat ketiga, wahai Muhammad, wa amal ma syita fa innaka majyun fi. Silakan engkau berbuat apa saja, kerjakan apa saja yang kau buat, tapi ingat setiap perbuatanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya setiap keburukan akan dibalas dengan keburukan sekecil apapun. Setiap kebaikan pun, sebiji jara pun akan dibalas dengan sebiji jara pun, diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita harus bersombongkan, apa yang kita cintai, boleh jadi kesalahan-kesalahan yang kecil apapun kita tidak tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan mana yang membuat kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan amalan apapun yang menjerumuskan kita masuk ke dalam jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan membahas sesuatu yang diriwayatkan, kita mungkin pernah ngaji bahwasanya pada saat Imam Al-Ghazali pada saat menyusun suatu kitab, lalat datang kepada dia. Lalu lalat itu meminum tinta apa yang disusunkan kitabnya Imam Al-Ghazali. Kemudian tadinya Imam Al-Ghazali mengusir lalat itu karena merasa krisik, merasa terganggu. Akhirnya Imam Al-Ghazali membiarkan karena lahapnya dia meminum tinta itu. Setelah Imam Al-Ghazali membiarkan itu, terlahap dalam menyusun kitabnya, dia tertidur. Kemudian Imam Al-Ghazali pun dia bermimpi seakan-akan dia sudah di alam penghisapan. Sudah dihisap amal-amal perbuatannya. Kemudian lolos dari hisapan itu, Imam Al-Ghazali pun lolos dari hisapan, akhirnya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika perjalanan ke dalam surga, Imam Al-Ghazali diteriakkan dari atas, "Wahai Al-Ghazali, apa yang membuat Anda masuk ke dalam surga?" Imam Al-Ghazali menjawabnya bahwasanya yang membuat saya masuk surga karena banyaknya kitab-kitab yang saya susun sampai akhirnya sampai ke surga. Dan yang kedua, banyaknya murid-murid yang belajar sama saya cetak menjadi dai-dai, penceramah para habaib. Kata Allah, bukan itu Imam Al-Ghazali yang membuat Anda masuk surga sampai saat ini dan menikmati surga ini adalah bukan karena semakin banyaknya kau mencetak murid-murid yang begitu banyak, bukan karena kitabmu yang begitu banyak kau susun, tapi karena engkau biarkan hambaku yang hina meminum tintamu pada saat menyusun kitab-kitabmu itu. Sampai yang tadinya kamu mungkin rasa risih, mengganggu kegiatanmu, tapi pada saat kau membiarkannya, akhirnya dengan amalan itu kau bisa sampai ke surga. Mungkin hina di hadapanmu, tapi mulia di hadapan saya. Karena kau muliakan hambaku yang ciptaanku yang hina, maka saya hari ini pun saya akan muliakan kau, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ada juga tempat mengaji, gara-gara kita mengikat seekor kucing, baru kucing itu meninggal mati karena tidak mendapatkan makanan, justru yang memelihara itu akan masuk ke neraka jahanam. Karena apa? Kalau seandainya kucing itu membiarkan dia hidup mencari belalang-belalang di permukaan bumi ini, mungkin tidak akan kelaparan hingga membuat dia mati. Oleh karena itu, kita menjadikan pelajaran bahwasanya sekecil apapun amalan, sekecil apapun pekerjaan, sekecil apapun niat kita, kejahatan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala keburukan itu pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai juga balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat menghadapi sakaratul maut, CCTV-nya akan melintas di hadapan kita. Manakala amal kebajikan kita sudah diperlihatkan CCTV kita bahwa kebajikan yang kita lalui, kebajikan yang kita kerjakan sudah diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat semua keindahan itu atas balasan kebajikan kita, maka kita akan tersenyum pada saat akan meninggal dunia. Begitupun kita berbuat keburukan, manakala selama ini tidak pernah berbuat kebajikan, cuma kemaksiat saja, tidak tertuliskan dan tidak bisa ditulis dan tidak bisa dihitung, maka keburukan itu akan diperlihatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru juga tempatnya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keburukan dan kebaikan akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang satunya
kebaikan bisa membawa ke surga dan keburukan bisa membawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman Kompas TV. Terima kasih masih bersama kami di Mutiara Iman Kompas TV. Saudara, setelah kita menghadapi namanya kehidupan dunia, tentunya akan menghadapi kematian. Di kematian ini suatu saat kita akan dikuburkan. Pada saat pengantaran di kubur ada 3 yang mengantarkan kita. Ahmaluhu wa amaluhu wa amal. Keluarga, harta, dan amal. Keluarga dan harta kembali, tapi amal yang akan menemani kita dalam kubur. Boleh kata hari ini mungkin bersama istri, cinta mati kepada kita, tapi begitu kita meninggal dunia tidak akan masuk dalam kubur. Harta kita yang begitu banyak, mungkin kita tahu bersama Bapak Presiden Soeharto, orang kaya tapi tidak mampu menghalang-halangi malaikat Israel mencabut nyawanya. 40 dokter yang menangani Presiden Soeharto almarhum, tapi tidak mampu menghalangi malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Oleh karena itu, dalam menghadapi kematian ini, walaupun kita mungkin kaya, walaupun mungkin kita miskin, tetap kalau sudah tiba waktunya kita akan meninggal dunia. Karena setiap umat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, walikuli ummati ajaluh fa ijajaluhum la yaqstadiruna sa'atan wa yastakdimun. Kalau sudah sampai ajalnya seseorang, karena setiap umat itu sudah punya ajal. Kalau sudah sampai waktunya malaikat Israel mencabut nyawa kita, maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Baru kita akan menghadapi namanya pertanyaan-pertanyaan kubur. Bahwasanya setiap kubur itu, Nabi Muhammad sudah berpesan, memberitahukan kepada kita sekalian, bahwa kubur itu setiap hari menangis dan bermohon kepada sekalian yang hidup ini. Diriwayatkan dalam satu kitab bahwasanya kubur itu setiap hari menangis. Apa yang diminta kubur? Yang pertama, dia sampaikan bahwasanya kubur ini dia sampaikan kepada yang masih hidup. Dia menginginkan walaupun kubur ukurannya 1x2, tapi setiap hari sempit, tapi apa pesannya? Luaskan kuburmu dengan menjaga salatmu, apalagi salat tahajud. Kemudian pesan yang kedua, kubur dalam keadaan sunyi, tapi ramaikanlah dengan bersilaturahim selama hidup di dunia. Kemudian pesan yang ketiga, kubur, bahwasanya saya ini gelap, tapi terangilah dengan membaca Al-Quran. Kemudian pesan yang keempat, kubur ini penuh dengan hewan-hewan belatung. Ia akan memakan mayat di setiap masuk dalam kubur, tapi racunilah belatung-belatung itu dengan sedekah. Kemudian yang terakhir, kubur itu ada pertanyaan, makalah ramaikanlah pertanyaan itu dengan menjaga salatmu. Oleh karena itu, pesan kubur pertama, kita harus salat. Yang kedua, kita harus membaca Al-Quran supaya kubur kita tidak gelap. Nawiru batakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran. Bahkan ini Al-Quran bukan saja rumah tangga yang diterangi, tapi kubur pun bisa dia terangi. Ini matahari dan bulan ini cuma mampu menerangi dunia, tapi tidak mampu menerangi kubur. Apabila kita membaca Al-Quran, sampai di kubur pun kita akan menikmatinya. Kemudian kubur penuh dengan pertanyaan, maka pertanyaan itu dijawab dengan salat tadi. Kemudian selanjutnya bahwasanya amalan-amalan yang kita siapkan
walaupun kita sudah meninggal dunia, walaupun jasad kita sudah ditanam dalam kubur, tapi ada buku catatan amal masih terbuka, masih bisa terisi ketika kita tidak ada di dunia ini. Apa catatan amal yang kita isi? Yang pertama adalah amalan rintisan. Apa itu amalan rintisan? Amalan kebaikan yang kita rintis, kemudian orang lain menirunya kebaikan-kebaikan itu, walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi amalan rintisan itu ditiru. Bahkan kita akan mendapatkan dari amalan rintisan itu, bahkan akan mendapatkan bonus dari amalan rintisan ini, karena terus dan terus menerus. Yang kedua, amalan jariah, sedekahul jariah. Apabila sudah putus nyawa kita, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang ke rahmatullah, lalu semua amalan-amalan akan putus. Yang kemarin mungkin salat tidak bisa salat, yang kemarin bisa puasa tidak bisa puasa, yang kemarin bisa haji tidak bisa haji lagi, yang kemarin bisa sedekah sudah tidak bisa sedekah lagi. Karena apa? Sudah putus amalan-amalan, kecuali sedekahul jariah. Ada 3 item yang terkandung dalam sedekahul jariah. Yang pertama adalah anak yang saleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah sedekahul jariah, amal yang terus menerus, ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah sedekahul jariah, kemudian ada namanya lagi doa orang saleh yang masih hidup. 3 catatan amal ini masih terbuka, walaupun kita mungkin sudah ada dalam kubur, tapi masih bisa diisi dengan amalan-amalan yang tadi itu. Pertama adalah amalan rintisan, yang kedua sedekahul jariah, yang ketiga adalah doa amal-amal saleh yang masih hidup, yang mendoakan kita. Oleh karena itu, kita selalu menyiapkan amal. Belum kita masih napas sampai di tenggorokan, kita harus perbanyak amal menghadapi kematian. Oleh karena itu, jamaah Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri. Berapa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? 40 tahun. Berapa tahun kita menolong agama Allah? Berapa tahun kita beribadah dengan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita diberikan jabatan, satu goresan tanda tangan akan menyelamatkan kita sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu, amalan-amalan kecil apapun, mulai dari amalan yang sedekah, puasa, salat, dan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membuat kita untuk tergesa-gesa dalam melaksanakan amalan itu, justru itu akan menedamkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menenangkan jiwa dengan amalan-amalan yang sedikit tapi bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketimbang kita beramal banyak, dilihat orang lain makan puji, tapi di hadapan Allah tidak dianggap amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya orang seperti itu. Oleh karena itu, persiapkan amal sedikit atau banyaknya, kita harus persiapkan dari sekarang sebelum tiba ajalnya kita. Demikian pencerahan dari Mutiara Iman, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an ila ahwaqil muntarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.